Mbak Rosi, Kak Rosi yang selalu semangat. Assalamualaikum, ini Mbak Retno Dwi ini baru bergabung sepertinya ya. Dari mana Mbak Retno? Boleh dinyalakan mic-nya. Iya, baru gabung. Oh, baru gabung. Dari mana Mbak Retno? Saya asal Jember, tepatnya di Semanggi. Oh, di Semanggi. Alhamdulillah bisa bergabung. Selamat bergabung ya Mbak. Kenalkan saya Distia. Mungkin belum kenal. Makasih Mbak Retno. Yang lain, Mbak Manda kok ketawa-ketawa Mbak Manda? Yang terkenal Ibu Distia. Oh gitu ya. Masya Allah. Sehat Mbak Manda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Mbak Nuril nih, saya mau sapa Mbak Nuril. Assalamualaikum Mbak Nuril. Waalaikumsalam. Wah, sehat Mbak Nuril? Alhamdulillah. Sehat, selalu minum propolis ini Mbak Nuril ini. Sehat selalu ya, Mbak Usnul ikut Saya bantu ketawa itu Mbak promo, Usnul. Mbak. Promo terhubung ya. Ini ya. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian hijrah dengan judul Mengapa Rasulullah Mengapa Rasulullah dihina, Nak? Nah, untuk itu sebelumnya kita saksikan video dulu ya, supaya sambil menunggu teman-teman yang lain, kita saksikan video dulu supaya agak hangat dulu nih, biar semangat. Silakan operator. J'aime bien dessiner, mais je ne t'ai jamais vu. Alors, j'ai fermé les yeux. Et j'ai vu une larme dans les yeux de ma maman pendant qu'elle lisait ton histoire. J'ai vu mon père prier toute la nuit. J'ai vu ma grande sœur sourire alors Asseyez-vous. J'espère que vous étiez bien à la manifestation hier. Je vais vous distribuer des feuilles. Vous allez dessiner le prophète Mahomet comme si c'était la prochaine couverture du nouveau Charlie Hebdo. Non, pas de question. Cher prophète bien-aimé, aujourd'hui à l'école, la professeure nous a demandé de te dessiner. J'aime bien dessiner, mais je ne t'ai jamais vu. Alors j'ai fermé les yeux. Et j'ai vu une larme dans les yeux de ma maman
pendant qu'elle lisait ton histoire. J'ai vu mon père prier toute la nuit. J'ai vu ma grande sœur sourire alors qu'elle venait juste de se faire insulter dans la rue. J'ai vu mon meilleur ami venir me demander pardon alors que c'était moi le fautif. J'ai envie de dessiner toutes ces images. Ici, on veut tout voir, tout regarder. Mais moi, j'ai fermé les yeux et je t'ai vu avancer vers moi. Je t'ai vu avancer vers nous avec le sourire le plus parfait. Comment puis-je dessiner un sourire parfait? La professeure ne m'a pas donné la parole lorsque j'ai voulu lui expliquer. Je ne lui en veux pas. Elle n'a sans doute jamais appris à aimer quelqu'un qu'elle ne voit pas. Moi, je t'aime sans te voir. Je ne sais pas dessiner, mais j'aime écrire. J'aime t'écrire, Ya Rasulallah. Si seulement tu pouvais revenir parmi nous quelques heures, quelques secondes, quelques instants, elle pourrait peut-être comprendre. Masya Allah. Dari video barusan bisa kita pahami bahwa Rasulullah itu tidak bisa digambarkan secara fisik, tapi Rasulullah itu bisa kita rasakan ajarannya, kebaikannya, dan semua sifat-sifat Rasulullah yang pernah kita baca dan dengar. Jadi nggak bisa digambarkan secara fisik, tapi benar-benar bisa dirasakan. Seperti itu. Jadi Rasulullah adalah seorang muslim yang wajib dicintai karena beliau adalah kekasih Allah. Manusia paling mulia yang pernah lahir ke dunia. Manusia mulia yang membawa perubahan besar dengan bimbingan wahyu. Tidak satupun makhluk yang ada di bumi ini layak untuk membenci beliau, kecuali orang-orang yang hatinya telah tertutup, apalagi melakukan penghinaan terhadap beliau. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai wujud kecintaan kita terhadap Rasulullah? Apalagi sebagai ibu dan orang tua, bagaimana peran penting orang tua untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Itulah yang mungkin hari ini akan kita bahas bersama Ustadzah Nadifah. Yang sebelumnya saya bacakan dulu CV dari beliau. Nama Lailin Nadifah, alamat sementara di Perum Gunung Batu, Blok BB nomor 9. Beliau adalah seorang ibu dari 2 putri dan 2 putra. Kegiatan yang pertama adalah edukasi Islam dan parenting, perempuan, keluarga, dan generasi. Yang kedua, pembina dan pengisi majelis taklim dan kajian muslimah. Yang ketiga, tergabung di komunitas literasi lingkar muslimah dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Nadifah. Ustadzah, belum dibuka mic-nya. Assalamualaikum, Ustadzah. Belum dibuka, Ustadzah Nadifah. Silakan, Ya, Ustadzah. saya diingat. Padahal tadi sudah pakai suara yang merdu loh jawab. Bisa diulang, Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Nadifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Distia sama mbak-mbak semua ya. Saya manggilnya apa ya di komunitas ini ya? Sahabat Solihah, Ustadzah. Sahabat Solihah semua di Amin. komunitas Itu doa, ini. Ustadzah, buat kita semua. Barakallah, amin, insya Allah. Sehat, Ustadzah Nadifah? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. semangat, apalagi ketemu dengan sahabat Solihah. Tadi ada MC, satu ya. CV yang belum saya baca loh, Ustadzah. TTL, saya jelita, jelang 50 tahun. Masya Malu Allah, saya mau beliau ini- nunjukkan realnya. Beliau ini guru saya loh dulu SD. Alhamdulillah Masya sekarang Allah, bertemu masih ingat. lagi.
Barakallah, semoga ini ya berkahi sama Allah ya pertemuannya. Amin. Sudah Amin. tahu kan, nggih? Rasa SD lo ya. Saya sudah jadi Iya. guru. Jadi Ustazah tahu nakal-nakal saya ya Ustazah Bisa ya. dikira-kira lah sendiri. Monggo Ustazah. Teriaknya, ramahnya, gitu ya. Monggo Masya silakan Ustazah Allah. menyapa teman-teman semua. Barakallah. Nggih. Assalamualaikum. Sahabat Solihah Hijrah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komunitas muslimah Jember nggih. Iya betul Ustazah. Barakallah ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Saya diberi kesempatan bisa bertemu dengan jenengan semua. Dulu sih sangat akrab ya dengan Info Muslimah Jember. Jadi dulu saya pernah dimintai bantuan ya untuk ada di corner tanya jawab Ustazah waktu itu. Alhamdulillah kalau ternyata sekarang sudah ada kemajuan yang lebih lagi, nggak sekedar tanya jawab lewat chatting, tapi sudah bisa ketemu begini gitu ya. Masya Allah, ini sebuah keberkahan buat saya ya, kesempatan yang luar biasa bisa ketemu dengan semua. Semoga doa saya pribadi pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah gitu ya, pertemuan yang bisa merekatkan ukhuwah Islamiyah kita dan menjadikan kita sebagai muslimah yang punya semangat untuk menjadikan Islam itu sebagai nilai-nilai bagi kehidupan kita, terutama kewajiban utama kita sebagai ummu warabatul bait gitu ya, sebuah kewajiban yang sampai detik ini masih dipandang kurang bergengsi ya bagi banyak perempuan, bagi banyak muslimah. Semoga kita semua bisa kembali kepada pemahaman yang seharusnya. Ini tanggung jawab yang besar, kemudian juga posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buka dulu dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma nasta'inu ala umri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Belum perlu dibuka sama Al-Fatihah ya? Oh iya, tadi saya buka sendiri dengan visualisasi. Mohon maaf. Barakallah, iya. Mbak Distia ini itu ketemu dengan saya itu jadi grogi. Saya biasanya jadi nggak grogi. gitu. Dulu soalnya masih kecil loh. Masya Allah. Boleh dibuka Ustazah, monggo. Barakallah, ya. Kita buka dulu nggih majelis kita dengan membaca Al-Fatihah dan doa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Dari dzalillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, iya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Distia terkait dengan video, secuplik video tadi, sebenarnya saya terharu sekali melihatnya itu. Walaupun itu mungkin film gitu, tapi cukup mewakili jiwa saya sebagai seorang ibu. Bagaimana anak sekecil itu bisa memberikan sikap yang luar biasa ketika kemudian guru gitu ya, orang yang dituakan dan dia hormati, bisa jadi mungkin sebagian dari anak itu takut kepada guru, dia mampu bersikap ketika kemudian ada tugas yang menurut dia itu ya sangat impossible untuk digambarkan fisiknya. Nah, itu kan luar biasa. Itu juga yang kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi saya untuk melihat ya kita sebagai orang tua pada masa kekinian gitu. Sikap apakah kita cukup cermat gitu ya, cukup cermat, atau sebelum saya bicara tentang cukup cermat,
Sudahkah kita itu menyampaikan tentang kondisi-kondisi dalam berita-berita kekinian tentang sosok Nabi Muhammad SAW di saat kita memanfaatkan momen Maulid beliau gitu ya, hari kelahiran beliau 12 Rabiul Awal atau di bulan-bulan bulan-bulan Rabiul Awal ini, bulan-bulan yang masih sangat terasa juk-nya gitu, rasa ininya ya, terharunya, rasa ghiroh kita gitu ya, melihat bahwasannya ini masa-masa di mana pada saat itu Rasulullah SAW itu dilahirkan oleh bunda beliau. Sudahkah di sela-sela kita menceritakan itu sekaligus juga kita menceritakan kondisi kekinian gitu. Ada sesuatu yang perlu untuk dicermati lebih dalam oleh orang tua yang itu memang harus tertransferkan kepada putra-putri kita agar supaya memang putra-putri kita paham kondisi kita sekarang apa dan bagaimana terkait dengan sosok yang kita muliakan gitu ya. Sosok yang begitu luar biasa kegigihannya gitu ya, menyampaikan sesuatu yang sampai detik ini pun itu sangat kita syukuri gitu ya. Kita diberi nikmat Islam gitu, kita diberi nikmat iman gitu ya, kita diberi nikmat agama yang luar biasa, bahkan kita diberi nikmat amal yang masya Allah gitu, yang kedepannya nanti akan bisa kita bawa amal ini gitu kan, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita bawa setelah kita mati kecuali 3 hal ya, yang ketiganya itu adalah berupa amal perbuatan gitu yang nggak bisa kemudian kita lakukan itu kalau Rasulullah SAW nggak gigih menyampaikan gitu ya Islam kepada kita semua sampai kemudian 2/3 dunia gitu ya, 2/3 dunia ini dikuasai ya, tersampaikan syiar Islam ini, iman Islam ini kepada kita, khususnya kita saat ini yang ada di majelis ini. Bukankah itu suatu kenikmatan yang luar biasa? Nah, itu yang kemudian, iya nikmat luar biasa gitu. Kalau saya merenungi gitu ya, ya merenunginya itu setelah dewasa kok dewasa, tua kali ya. Tapi anak saya yang paling kecil protes, Umi enggak tua, Umi selalu muda gitu. Dia selalu protes. Jadi saya ngomong usia yang dewasa ya, saya nggak berani tua. Nanti anaknya dengar protes. Jadi usia kita yang sudah sedemikian besar, sudah sedemikian banyak, kalau saya pribadi tuh detik-detik itu saya rasakan luar biasa gitu. Apalagi dengan paparan kondisi kehidupan sekarang gitu. Mana mungkin kita bisa menyikapi dengan on the track gitu ya, mencari ridho Allah kalau itu bukan berasal dari kegigihan ya, manusia yang agung, utusan Allah, manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kondisi saat ini sudahkah gitu ya, itu transfer kepada putra-putri kita dengan menyampaikan ada banyak orang gitu ya, bahkan tidak sedikit, bahkan juga ada sebagian dari kita kaum muslimin gitu ya, yang itu tidak respect gitu ya terhadap manusia agung ini, yang respeknya itu sangat minim sekali gitu ya terkait dengan posisinya tentang kehormatannya, yang notabene beliau itu adalah simbol bagi agama yang kita imani. Ya seperti fakta yang kemudian saya sampaikan di slide itu, gitu. Bagaimana fakta-fakta penghinaan Rasulullah SAW bukan hanya pada skala nasional, bahkan skala internasional gitu. Saya sampaikan data, bisa slide-nya di ini kan Mbak. Bisa jadi karena Ustazah. Tak kenal maka tak sayang ya Ustazah. Kalau saya sih memahaminya mungkin satu aspek gitu ya, satu aspek it's okay gitu ya. Kalau tak kenal maka tak arufan gitu ya, biar sayang gitu ya. Nah, kalau ini kita menyikapinya tuh saya lebih ke arah sikap kita kaum muslimin sebenarnya gitu ya. Ini kan kita tidak berbicara tentang belum kenal gitu ya. Pertanyaannya sudah mengenal apa belum gitu. Mungkin kalau saya lebih tepatnya ya terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Justia. Kita kaum muslimin berusaha mengenal enggak gitu. Karena kan penghinaannya itu sudah luar biasa gitu. Bukan hanya skala nasional tapi juga sekaligus skala nasional. Bahkan kalau skala nasional pun itu juga 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu peristiwanya. Berarti dari tahun ke tahun gitu ya,
simbol yang harus kita hormati ini, kemuliaan Rasulullah SAW ini terciderai gitu ya. Bahkan di antara mereka itu adalah kaum muslimin sendiri. Dan yang lebih memukul lagi gitu ya, orang kafir pun berani untuk menghinakan beliau gitu ya. Menggambarkan beliau dengan penggambaran yang nggak sopan gitu ya. Kalau anak sekarang, muda sekarang mungkin menyampaikan nggak ada akhlak gitu ya. Kalau istilah anak sekarang kan begitu, nggak ada akhlak ini penggambarannya. Nah iya, dengan penggambaran yang saya mungkin kalau menyampaikan nggak tego, saya itu nggak kolu gitu ya. Jadi nanti saya marah-marah di majelis ini nantinya gitu ya, dan saya menahan itu. Gitu ya. Jangan dong Ustazah. Ya itu kayaknya saya tidak mau menunjukkan itu gitu. Sehingga saya cukup dengan membahasakan karikaturnya itu nggak ada akhlak gitu. Pada sosok yang kita muliakan, manusia yang agung, manusia yang dipilih oleh Allah dari sekian juta manusia pada saat itu untuk menjadi utusan Allah, menerima wahyu syariat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mengentaskan manusia dari kebodohan, kejahilan menuju kepada tauhid gitu ya. Nah itu tadi gitu ya, kalau saya memahaminya apa yang terjadi gitu ya pada benak kaum muslimin, sehingga kemudian membelanya pun juga kita itu enggan gitu. Padahal kalau kemudian kita melihat dalam Quran surat Al-Qalam gitu ayat 1 sampai 15, Allah saja itu membela Nabi Muhammad SAW. Lah kok dilalah kita gitu ya, umatnya itu nggak peduli gitu dengan berbagai statement gitu ya. Alam Rasulullah digitukan pun juga nggak kelong gitu ya. Itu kan mereka nggak tahu ngapain juga kita marah misalkan begitu. Ya sudahlah, nggak perlu untuk kita tanggapi gitu. Ada banyak statement-statement kemudian yang muncul yang kalau saya memahami itu bukan karena kecintaannya gitu, tapi lebih kepada nggak mau tahu gitu ya, lebih kepada ngapain juga hal itu dibuat rame. Nah begitu. Padahal ini persoalan yang luar biasa bagi kita kaum muslimin. Sedangkan Allah saja itu membela Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kemudian kita lihat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Di situ Allah menegaskan nun gitu ya. Nun ini kalau ditanya apa maksudnya Ustazah, wallahu alam bisawab gitu ya. Hanya Allah yang tahu gitu tentang apa makna nun itu. Tetapi di sini Allah menegaskan sebuah sumpah ya. Wal qalam gitu ya. Demi pena. Allah menegaskan di situ wal qalam, sampai Allah sendiri itu menegaskan dengan wal qalam. Kenapa harus wal qalam gitu? Kalau dalam sebuah penjelasan kaidah itu dijelaskan apa yang tertulis itu sama dengan apa yang diucapkan. Itu kaidah ya, kaidah usul gitu ya. Apa yang tertulis itu sama dengan apa yang diucapkan. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bersumpah wal qalam. Kenapa kok kemudian Allah bersumpah wal qalam wa ma yasturun gitu ya. Di situ Allah menegaskan tentang apa yang mereka tuliskan. Apa yang mereka ucapkan. Siapa? Apa yang dituliskan dan siapa yang menuliskan. Di sini yang dimaksud oleh Allah itu adalah orang kafir Quraisy pada saat itu. Allah menjelaskan ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah menjelaskan bahwasanya dengan karunia Tuhanmu wahai Muhammad gitu ya, Allah menekankan kepada Nabi Muhammad SAW, ma anta bi ni'mati, demi karuniaku untukmu Muhammad, engkau bukanlah orang gila. Bukankah ini pembelaan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Yang kalau dalam Hasbabul Nuzul Quran surat Al-Qalam ini ditegaskan, ini merupakan jawaban Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy yang mengatakan Rasulullah SAW itu gila dan dia itu setan. Astagfirullahaladzim. Allah membela beliau. Allah, Bunda, gitu ya. Sahabat hijrah semua ya, Allah yang membela Rasulullah SAW.
sampai menegaskan ma anta bi ni'mati gitu ya. Dengan karunia Tuhanmu, aku yang memberi kamu karunia. Kalau ibaratnya kalau bahasa kita ke anak gitu ya, aku sing wae awakmu ki opo-opo mae. Nah, begitu. Engkau Muhammad bukanlah orang gila. Wa innalak kali ajrun ghairu mamnun. Allah menegaskan, sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Diangkat harkat martabat dan kemuliaan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kafir ku ngopo sing ngomong awakmu edan, sing ngomong awakmu itu setan. Nah, begitu. Yang menyebut kamu gila dan menyebut kamu setan. Mereka itu siapa? Aku gitu ya. Yang akan memberikan padamu ajron gitu. Pahala ghairu mamnun yang enggak akan putus-putus. Itulah bentuk pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan selanjutnya ini merupakan jawaban gitu ya, jawaban Allah, pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad ketika kemudian Nabi Muhammad tidak hanya sekedar dibilang gila, tapi Nabi Muhammad dibilang jahat, menyesatkan gitu ya, oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Maka kemudian Allah tegaskan itu. Siapa sebenarnya yang menyesatkan? Siapa yang mereka itu tidak patuh? Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah? Sehingga di akhir itu Allah menegaskan, memberikan penegasan kepada Rasulullah SAW, dan janganlah engkau Muhammad patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui yang batas, dan banyak dosa, bertabiat kasar, setelah itu juga terkenal kejahatannya karena dia kaya dan banyak anak. Ini ciri-ciri siapa? Tidak ada lain ciri-ciri orang kafir. Jadi mereka yang mengatakan Nabi Muhammad SAW gila, seperti setan, menyesatkan, seperti tukang sihir, justru mereka itulah yang kasar, yang suka menghina, suka mencela, melampaui batas, banyak dosa, besar kejahatannya. Kalau bahasa sekarang justru mereka, kalau menggunakan konteks sekarang, justru mereka lah yang radikal gitu loh. Kalau menggunakan konteks radikal ala saat ini gitu ya. Bukan radikal yang bermakna kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu akar atau radix gitu ya. Kembali kepada akar, kan maknanya begitu seharusnya radikal. Tapi sekarang radikalnya itu kan ada muatan gitu. Muatan nilai-nilai dari ideologi lain. Radikal itu disematkan kepada mereka yang berpegang teguh kepada syariat Allah, kepada syariat Islam, kepada syariat yang Rasulullah SAW bawa kepada kita semua. Itu kan, kalau kembali pada makna itu, bahwasannya yang berpegang teguh radikal, berarti mereka yang sebenarnya menghina Rasulullah SAW itu justru yang radikal. Ini dalam perspektif Allah loh ya, dalam perspektif Quran surat Al-Qalam ayat 1-15. Allah loh yang menegaskan, bukan saya gitu. Jadi sebenarnya mereka lah yang kemudian radikal, ya. Mereka lah yang kemudian melakukan teror kepada Rasulullah SAW, dan Allah memuliakan posisi Nabi Muhammad SAW. Nah pertanyaannya, kalau Allah saja gitu ya kembali pada aja membela Rasulullah SAW, sedangkan kita gitu ya, masih udur-uduran, itu kan sangat aneh sekali. Dan bagaimana kita melihat gitu ya, generasi sahabat itu adalah contoh yang utama ya bagi kita. Masih slide yang di atas ya. Masih slide yang di atas. Masih slide yang tadi, Quran surat Al-Qalam ya. Enggak masuk slide ini, masih ke atas dulu. Jadi kalau kemudian kita melihat bagaimana realnya pembelaan yang dilakukan gitu oleh para sahabat berangkat dari seruan Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1-15 ini gitu. Maka kita melihat contoh yang real memposisikan Rasulullah SAW itu dengan kemuliaan dan kehormatannya, itu adalah para sahabat.
Masya Allah gitu. Saya ambil contoh yang perempuan saja, nggak laki-laki. Nanti kalau saya bicara laki-laki Ustazah, kita kan perempuan, nanti gini. Ini enggak transgender ya. Tapi karena komunitas saya ini perempuan, berarti saya mencontohkan perempuan. Biar tervisualkan apa sih posisi kita perempuan berkontribusi, bagaimana sih gitu. Jadi bagaimana kemudian kita contohkan Ummu Imaroh? Pernah dengar nama Sahabiah Ummu Imaroh? Punya kitabnya Tarikh Sahabiah enggak? Mbak Distia punya? Dalam Ustazah? Tarikh Sahabiah? Saya nggak punya Tarikh. Ustazah. Nah, itu harus beli itu. Jangan-jangan nanti buku-buku jual beli online terus yang dipunyai. Enggak Ustazah. Enggak juga ya. Saking seringnya saya telepon cuman urusan muamalah ya Ustazah. Enggak mau bullying loh ini Mbak Distia. Iya. Wah, jangan dong, jangan dibully saya. Loh, ya itu nanti khawatirnya pertanyaan saya ini dikonotasikan bullying gitu. Enggak Ustazah. Saya positive thinking insya Allah. Oh, barakallah. Masya Allah, pantesan selalu ceria ya. Wah, saya harus ambil terinspirasi ini, harus positive thinking ini. Iya, jadi kembali lagi pada tadi salah satu nama Sahabiah yang saya sampaikan. Ini singkatnya, beliau itu adalah Ummu Imaroh. Ummu Imaroh itu sahabiat yang luar biasa. Bukan hanya pada saat ketika Islam itu sudah menjadi sebuah kekuasaan negara, beliau itu ada. Bahkan sebelum Islam itu menjadi sebuah kekuatan berupa negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, negara Islam yang pertama di Madinah, Ummu Imaroh itu merupakan salah satu dari dua perempuan yang langsung membaiat Rasulullah SAW untuk menyerahkan kepemimpinan Aus dan Khosraj atau Madinah pada saat itu kepada Rasulullah SAW dengan Islam. Masya Allah. Nah, ini kejadiannya pada perang Uhud. Gitu ya. Jadi profil beliau itu luar biasa, Ummu Imaroh ini. Inspirasi sekali buat kita gitu ya. Jadi Ummu Imaroh ini pada perang Uhud beliau itu bagian menyembuhkan luka ya, sama dapur umum. Nah, begitu. Kemudian pada waktu perang Uhud itu kan tentara kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Kocar-kacir tentara kaum muslimin itu sampai Rasulullah SAW itu tinggal sendirian, beliau hanya dengan Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu ngiteri Rasulullah SAW supaya Rasulullah itu terhindar dari panah dan tombak yang dilemparkan oleh tentara kafir Quraisy yang menguasai Bukit Uhud pada waktu itu. Mungkin jenengan kalau umroh itu bisa lihat. Nah, ini saya tahu tempat Bukit Uhud ketika ini ya Pak suami umroh itu. Masya Allah itu tingginya gitu ya. Dan di bawah itu adalah Rasulullah SAW dengan pasukan kaum muslimin yang kocar-kacir melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing. Melihat itu, Ummu Imaroh itu lari langsung ke tengah lapang peperangan. Beliau ambil senjata apapun untuk melindungi Rasulullah SAW. Karena pada saat itu Mus'ab bin Umair tumbang. Beliau syahid. Nah, begitu. Sampai dalam sebuah hadisnya, Rasulullah itu mengungkapkan pada saat perang Uhud, aku tidak melihat satu bayangan pun kecuali bayangannya Ummu Imaroh. Masya Allah, Bunda Fillah ya, Masya Allah kalau saya merasakan itu luar biasa. Semangat beliau untuk menjaga Rasulullah SAW, bahkan nyawa pun juga beliau korbankan. Dan pada saat itu, beliau itu terkena 13 tebasan pedang dan panah serta tombak, yang kalau dalam cerita Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu, satu luka sembuhnya itu 1 tahun. Berarti 13 tebasan pedang dan tombak itu berarti kan 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu beliau nggak pernah absen ikut dalam perang. Berarti masih luka itu beliau masih perang. Sampai pada perang Yarmuk pun beliau ikut. Jadi perang Yarmuk itu perang tentara kaum muslimin di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab, dia radhiyallahu anhu, untuk pertama kali menyerang tentara Romawi pada saat itu. Nah, pada saat itu perang Uhud, saya kembalikan lagi ke perang Uhud ya.
bunda-bunda solihah semua. Beliau nggak hanya sekedar sendiri, beliau panggil suaminya, beliau panggil 3 anaknya, sampai suaminya dan 3 anaknya itu syahid. Menjaga Rasulullah SAW. Jaga Rasulullah, jaga Rasulullah. Masya Allah gitu. Saya tuh nggak habis pikir. Ustazah, unmute-nya mic-nya, suaranya. Iya. Ulang, ulang. Diulang Ustazah, diulang. Replay dikit Ustazah, request-nya. Yang mana itu ya yang harus diulang dari waktu Ustazah tangannya ke depan. Oh gini. Iya, maunya saya besarin suara loh kok malahan gitu. Gimana? Ummu Imaroh sama suami dan anak-anaknya itu. Nah, itu bukan hanya sekedar Ummu Imaroh itu dirinya yang maju perang gitu ya, membela dan menjaga Rasulullah SAW, tapi beliau memanggil suami dan anak-anaknya. Anaknya laki-laki jumlahnya 3, yang paling kecil waktu itu usianya 14 tahun atau sekitar 15 tahun. Yang paling gede itu 17 tahun kalau enggak 18 tahun. Itu dipanggil semua ketiga-tiganya untuk menjaga Rasulullah SAW. Masya Allah gitu ya, Masya Allah gitu. Luar biasa ininya. Contoh yang perlu menjadikan inspirasi bagi kita bagaimana beliau itu, ya, sahabiat ini menjaga kemuliaan dan kehormatan Rasulullah SAW, bahkan sampai nyawa yang beliau berikan. Jadi kesentil banget ini Ustazah. Masya Allah gitu. Itulah yang mau saya, bukan hanya jenengan ya, saya juga mau menyentil saya sendiri itu. Ada apa dengan kita para ibu gitu ya? Karena coba kalau kita lihat, kalau Ummu Imaroh tidak mendidik anaknya, tidak senantiasa berkomunikasi dengan suaminya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, mana mau gitu ya suami dan anak-anaknya dipanggil gitu loh. Suamiku, anak-anakku, ayo jaga gitu ya. Rasulullah SAW jaga gitu ya. Mana mau gitu ya. Coba kalau kita sekarang bayangin, ini Luna gitu ya. Rasulullah SAW ini loh digambarin dengan karikatur yang nggak sopan, nggak ada akhlak gitu ya. Adakah kita sampai begitu gitu kepada putra-putri? Kayaknya saya paling sering itu melihat para ibu menutup-nutupi gitu loh. Saya nggak pengen anak saya nanti nggak berakhlak Ustazah, jadi saya sampaikan kita harus cinta kepada Rasulullah nak gitu loh. Padahal fakta di luar itu sudah luar biasa kejahatannya. Gimana anak kita bisa mengamalkan gitu ya cintanya kepada Rasul kalau kita tidak menggambarkan ancaman yang luar biasa terhadap kehormatan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi kalau kemudian kita melihat gitu ya dari apa yang kemudian saya sampaikan tadi tentang sosok Ummu Imaroh, penjagaannya kepada Rasulullah SAW sampai nyawanya, bahkan juga suami dan anak-anaknya, berarti memang ya di sini gitu ya. Mengapa Rasulullah SAW dihina nak gitu ya? Persoalannya itu bukan karena kemudian kaum muslimin itu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu loh. Karena sampai detik ini pun kalau saya menyampaikan kepada kaum muslim, kalian nggak beriman ya kepada Allah dan Rasulnya, marahlah gitu ya. Paling saya dilempari sendal gitu ya. Telur busuk gitu, tomat busuk, tersinggung sekali gitu loh. Berarti persoalannya itu bukan pada pengakuan. Nah begitu. Persoalannya bagaimana mengimplikasikan konsekuensi dari pengakuan bahwasannya kita itu beriman kepada Allah dan Rasul. Memposisikan Rasulullah SAW yang menjadi salah satu bagian dari keimanan itu sebagai kehormatan ke kaum muslimin. Nah, persoalannya di situ. Dan realitasnya kita melihat bahwa kita kaum muslimin itu sangat lemah sekali. Mentolerir alasan-alasan yang ada saat ini, bahkan dengan alasan kebebasan berekspresi gitu ya.
ini adalah hak asasi kita sebagai manusia, bahkan juga kita kemudian mengamini gitu ya, ya udahlah gitu. Pokoknya kita sebagai kaum muslimin nggak ikut-ikutan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kata lain kita menerima gagasan sekuler itu dalam kehidupan kita, kita memisahkan gitu ya keimanan kita, pengakuan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan perbuatan kita sehari-hari. Berarti kita akan mengambil nilai-nilai sekuler ini, nilai-nilai yang memisahkan agama dari kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi pada kita kaum muslimin. Padahal kalau kemudian kita melihat bagaimana Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullahi wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah menanyakan kepada kita, nyentil gitu ya. Bahkan ini dengan tasdik jazm gitu. Sentilan yang pasti gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu. Ini kan sentilan kalau menurut saya. Nggak usah sentilun ya, ini sentilan aja buat kita. Kita ngaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kemudian Allah sambung, janganlah takhunullahi wa rasulah. Gitu. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Mengkhianati seperti apa maksudnya? Gitu loh. Meletakkan posisi keimanan kita itu terpisah dengan perbuatan kita sehari-hari, itu pengkhianatan namanya terhadap pengakuan kita, terhadap kesaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengkhianatan namanya. Itu yang dimaksud dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. Lips kita mengaku tuh, kita beriman, tapi berhenti sampai pada pengakuan. Konsekuensi dari keimanan itu kita buta sama sekali. Buta bahkan dalam kondisi sekarang nggak mau mencari tahu. Itu yang terjadi dengan kita kaum muslimin. Dan terlebih lagi watakhunu amanatikum gitu. Kita itu mengkhianati amanah yang Allah berikan. Siapa amanah yang Allah berikan kepada kita itu? Yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Anak-anak kita itu kan amanah. Kita yang dewasa nih, gitu ya, entah posisi kita itu sebagai ibu, sebagai ayah mungkin kalau laki-laki, sebagai pendidik gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat yang luas, bahkan juga sebagai bagian dari warga negara, bahkan penguasa-penguasa negara, itu watakhunu, kita itu berkhianat. Berkhianat ya terhadap keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, berkhianat kepada amanah-amanah yang Allah percayakan kepada kita semua. Padahal kita mengetahui bahwasanya itu adalah amanah bagi kita. Nah, itulah jawabannya yang clear gitu ya. Kenapa kemudian kita itu adem-adem saja ketika kehormatan kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW itu dihinakan dari waktu ke waktu, mulai dari dunia internasional sampai nasional. Bagaimana beberapa tahun yang lalu kita melihat gitu ya, bahkan pemuka agama pun juga menyamakan Rasulullah SAW itu seperti dirinya. Rembes dari Rasulullah. Ini ono jambu penean, cukup jambu. Lah iku dee. Wong kita melihat bagaimana, mungkin jenengan semua ingat waktu dulu masih SD, cerita guru agama kita. Menceritakan bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW bahkan sejak Rasulullah itu lahir. Lahirnya pas tahun gajah, di mana pada saat itu Raja Abrahah menyerang Makkah. Sampai bercahaya gitu ya. Makkah itu luar biasa. Bagaimana cerita ibu susu beliau Halimatus Sa'diyah yang miskin gitu ya. Akhirnya tanahnya jadi subur, kambingnya itu beranak pinak gitu ya. Keluarganya jadi makmur gitu.
Padahal Rasulullah itu kalau minum imi-imi gitu ya, kalau menurut Halimah nggak banyak gitu loh. Tapi Masya Allah gitu ya, sampai Halimah itu bisa menyusui anak-anaknya dengan air susunya itu karena menyusui Rasulullah SAW. Bagaimana pada masa usia bermain Rasulullah SAW selalu dijaga bahkan oleh malaikat. Diambil bagian dari tubuh beliau yang jelek gitu ya. Ini kesaksian dari putranya, ya. Ibu susunya Halimatus Sa'diyah pada saat itu. Masya Allah gitu. Tapi ini loh kemudian dihinakan, rembes, nyolong jambu. Innalillah, astagfirullahalazim. Apa yang terjadi dengan kita para orang dewasa? Kenapa kemudian kita mengkhianati gitu ya? Kesaksian, pengakuan kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Amanah kita, putra-putri kita untuk menancapkan kehormatan yang sama kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada nutfah gitu ya. Saya katakan nutfah itu begini kan kisahnya. Makanya hanya saya cuplik kisah perzinahan Al-Ghamidiyah dan Ma'is ya. Mungkin jenengan semua pernah dengar cerita ini. Ini cukup berita yang luar biasa kalau menurut saya. Menjadi bisa kita gali dari banyak sudut pandang tentang kisah ini. Pada saat Rasulullah SAW sudah menjadi kepala negara, gitu ya, maka pada saat itu berarti kan sudah diterapkan hukum-hukum Islam, sanksi-sanksi, salah satunya sanksi rajam, ya, dilempar batu sampai meninggal bagi pezina yang sudah menikah. Pada saat itu terjadi perzinahan antara Al-Ghamidiyah, ya, seorang perempuan merdeka dulu buruh kemudian dimerdekakan dengan Ma'is. Mereka berzina, gitu ya. Kemudian mereka mengaku kepada Rasulullah SAW. Ma'is pada saat itu ketika mengaku langsung dirajam. Sedangkan Al-Ghamidiyah itu ternyata hamil. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Penghormatannya kepada nutfah karena ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ghamidiyah, kamu datanglah setelah kamu melahirkan. Bayangin Bu. 10 bulan, ya, 9 bulan lebih 10 hari. Sampai masa nifasnya selesai. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Laksanakanlah hukum rajam kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW, dia menyusui, iya, susui. 2 tahun Bu disusui. Setelah selesai 2 tahun disusui, datang kepada Rasulullah SAW. Aghamidiyah, ya Rasulullah, anak ini sudah aku sapih. Dia sudah bisa makan. Maka kemudian Rasulullah cari tuh sahabat, sahabiyah yang layak untuk memelihara anak ini. Baru setelah itu dipastikan ada sahabat dan sahabiyah yang menjaga anak ini, Al-Ghamidiyah baru kemudian dirajam. Bayangkan Bu, gitu ya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kearifannya, kebijaksanaannya menerapkan syariat itu lemah lembut namun juga tegas. Nggak kemudian ngebiarin Al-Ghamidiyah melarikan diri dari hukumannya. Tapi memberikan kesempatan bagi Al-Ghamidiyah untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu bagi anak tersebut. Jadi cinta Rasulullah SAW itu luar biasa. Gitu. Menjadi inspirasi bagi kita orang tua. Bahkan pada pelaku zina pun, gitu ya, Rasulullah kecintaannya luar biasa. Gitu. Untuk menjaga agar supaya anak ini kelak kemudian hari bisa menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Gitu. Menjadi jalan surga bagi orang tuanya. Karena hukuman di dunia ini akan menghilangkan hukuman nanti di akhirat. Ketika memang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dilakukan atau disangsikan atau diberlakukan hukum itu oleh kekhilafahan, oleh kepala negara dan sebuah negara yang menjalankan syariat Islam secara kafah, dan menjadikan akidah Islam sebagai landasan bernegaranya. Nah, ini sebenarnya menjadi sumber inspirasi bagi kita gitu ya.
Seharusnya bagaimanalah kita itu menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Menjaga kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kemudian Allah tegaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah At-Tamrin ayat 6. Wahai orang-orang beriman gitu ya. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu gitu. Dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Dan di situ ya alaiha, di neraka itu malaikatun ghiladun syidadun gitu ya. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Kasar dan kerasnya mereka itu karena diperintah oleh Allah. Bukan sok-sokan gitu. Diperintah oleh Allah. Malaikat penjaga neraka itu kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah, tidak mengkhianati amanah Allah. Apa yang kemudian Allah perintahkan, ya mereka lakukan. Seperti sebagaimana yang Allah perintahkan. Digambarkan oleh Allah gitu ya, melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bagaimana kita harus amanah kepada putra-putri kita. Agar supaya memang putra-putri kita itu senantiasa gitu ya, menjalankan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bawa, yaitu risalah gitu ya, risalah Islam, meletakkan dasar akidah Islam hingga menjelma manusia itu menjadi sebuah peradaban Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena kekokohan akidah itu sama dengan bagaimana implikasinya kita mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan realnya bagaimana? Ya optimalkan posisi kita gitu ya. Sebagaimana Allah sudah menegaskan dalam hadisnya, kullukum ro'in, setiap dari kita itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ul, setiap dari kita itu adalah penanggung jawab dari apa yang kita pimpin. Dan Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada perempuan terhadap siapa? Ahlu baitihi gitu ya. Terhadap ala baiti bi ahliha. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan rumah ya dan penghuni-penghuninya yang oleh suami diamanahkan kepada kita. Yang kemudian kita sebut dengan al-um. Ya. Warobatul bait, dan pengatur urusan rumah yang dipercayakan oleh suami kita kepada kita. Itu adalah kewajiban utama kita sebagai perempuan. Maka optimalkanlah posisi kita di situ, karena itu merupakan implikasi dari keimanan kita, dari kekokohan akidah kita. Mana mungkin kita bisa menjelaskan kepada putra-putri kita gitu ya tentang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kalau apa yang kita lakukan itu jauh dari apa yang kita imani. Bagaimana kita bisa mengemas gitu kondisi kekinian sekarang tentang pencideraan kehormatan Nabi Muhammad SAW, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kemudian kita para ibu tidak connect gitu ya dengan pengakuan keimanan atau lafaz dari keimanan yang kemudian kita lafazkan. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berarti kita beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian yang kedua, ya kita harus optimalkan posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun kita makhluk sosial. Tidak bisa terpisah kehidupan kita dan putra-putri kita dari lingkungan masyarakat. Termasuk bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslimah itu punya kontribusi terhadap negara ini. Karena seluruh kebijakan itu ada di negara. Jadi ini bukan berbicara sesuatu hal yang impossible gitu, atau terlalu besar. Ini berbicara tentang kita yang kulukum ro'im wa kulukum mas'ulin. Setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap yang kita pimpin. Berarti kan kita memimpin diri kita dan memimpin posisi kita sebagai al-um dan warobatul bait. Nah, begitu. Berarti besarnya amanah sebagai orang tua ya Ustazah. Masya Allah gitu. Iya.
Jadi kalau kemudian kita berbicara kan tidak ansih kita dengan anak-anak kita juga saja gitu. Tapi juga posisi kita sebagai muslimah di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita, posisi kita sebagai muslimah menjadi warga negara dari suatu negara, sudahkah negara ini ikut juga berkontribusi gitu ya, mendorong keibuan kita untuk menancapkan keimanan yang benar kepada putra-putri kita, khususnya keimanan kepada Rasulullah SAW. Begitu. Ini kan tanggung jawab kita semua gitu. Jadi ketika berbicara tentang kita, itu kita bicara bukan hanya al-ummarobatul bait saja untuk putra-putri kita, tapi kita berbicara tentang posisi kita yang sangat luas sekali sebagai orang dewasa yang ada di ruang lingkup kehidupan kita. Dan itu akan berkontribusi itu. Kalau hanya kita fokus pada al-ummarobatul bait, cuek pada kondisi masyarakat dan tidak berkontribusi terhadap negara di mana negara ini menaungi kita, pasti anak-anak kita itu akan merasa ada sebuah kesenjangan yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan bagaimana Rasulullah SAW menyikapi nutfahnya Al-Ghamidiyah dan Al-Ma'is. Gitu. Notabene nutfah dari perzinahan. Penjagaan Rasulullah itu luar biasa. Nah, sedangkan kita dari proses yang halal, kok nggak melibatkan banyak orang gitu loh. Akan menjadi berat dan putra-putri kita akan timpang. Wong teman-teman yang nggak ngapa-ngapain tuh gitu, ngapain juga bunda aku ini repot-repot. Kan begitu gitu loh. Atau kalau enggak, di depan kita, putra-putri kita tuh it's okay, iya bunda, ya. Tapi di belakang, begitu, oke, anak kita sekarang masih kecil-kecil, dia masih ada di bawah handle kita. Mungkin bagi jenengan semua yang sudah pernah merasakan, punya putra-putri yang memasuki jenjang pancaroba, 7 tahun kedua, jenengan akan merasakan beratnya mengarahkan putra-putri kita dan kebutuhan akan masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang keimanan mereka. Kekokohan akidah mereka. Nggih? Apaan Ustazah? Kurang 2 menit lagi Ustazah. Oh, Masya Allah. Ya, ini closing dari sisi posisi kita ya, sebagai sosok yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu. Ya memang mengasuh dan mendidik anak itu membutuhkan kekuatan fisik, energi, dan emosional yang luar biasa. Jadi memang butuh bagi kita untuk bekal-bekal gitu, agar supaya memang kewarasan kita dan optimalisasi kita sebagai orang tua itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan menuju kepada tujuan yang Allah tegaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 tadi ya. Ku anfusakum wa ahlikum narum wa quduhan nasu wal hijarah ya. Ilal akhir ya. Selanjutnya yang lain. Nah, jadi memang closing saya butuh memang bagi kita itu bekal-bekal yang luar biasa yang kemudian bisa jenengan lihat bekal apa saja sih di antaranya yang saya persingkat gitu yang butuh untuk kemudian kita lengkapi ya, agar supaya kita mampu untuk menancapkan keimanan kepada putra-putri kita, kepada kita dan kepada putra-putri kita itu sebagaimana yang Allah tegaskan, agar supaya kita tidak masuk golongan orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak berkhianat kepada amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, insya Allah itu Ihdinas Shiratal Mustaqim. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Istia. Enggak wassalam ya. Karena nanti masih ada tanya jawab. Masih ada sesi tanya jawab. Masya Allah ya Ustazah. Ternyata memang sebagai ibu amanahnya itu sangat besar sekali. Masya Allah. Karena akan membentuk anak-anak, pemahaman anak-anak mungkin ya Ustazah. Dan pentingnya ilmu, sekali lagi ya Ustazah ya. Masya Allah, iya betul. Sekali lagi pentingnya ilmu. Jadi kalau saya itu rasanya sekarang mengenal kajian-kajian ini bersyukur banget. Karena sebetulnya kajian-kajian ini kita bisa hadir di dalam kajian ini tuh betul-betul rezeki gitu loh dari Allah. Masya Allah, betul, iya. Rezeki itu kan nggak selalu harus berupa karena nggak semua materi, orang ya. bisa terketuk kan Ustazah hatinya untuk bisa datang. Masya Allah, iya, betul. Saya sambil minum ya. Jadi bersyukur banget bisa berkumpul dalam majelis ini. Ini saya mulai buka sesi tanya jawab ya Ustazah.
Saya berikan Monggo. kesempatan 3 orang untuk penanya, mungkin yang mau bertanya langsung kepada Ustazah Nadifah bisa raise hand, atau saya bacakan pertanyaannya dulu ya Ustazah. Ini ada dibaca aja. lewat chat. Nggih. Ada dari Bunda Indah. Apakah kurangnya kecintaan kita, kalau kurang gregetnya kita kepada Rasulullah ini, karena mulai dari bayi procot kita kurang dikenalkan sama beliau ya Ustazah? Berarti pengaruh orang tua berkewajiban penuh mengenalkan Rasulullah, tapi pengaruh lingkungannya gimana Ustazah membekali mereka? Ya di rumah dapat pengetahuan, tapi di luar banyak orang mencemooh. Bagaimana menguatkan mereka? Itu pertanyaan pertama Ustazah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya secara langsung mungkin, sahabat Solihah. Assalamualaikum, mau bertanya Kak. Oh ya, monggo. Waalaikumsalam. Dari Kak Mary ini ya? Iya, nggak ada gambarnya. Iya, monggo Kak Mary. Assalamualaikum Ustazah Nadifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mary. Semoga masih ingat dengan saya. Ingat Kak, ingat. Oh, Masya Allah, senang sekali. Tak pernah terlupakan Ustazah. Barakallah, semoga selalu dalam doa. Susah dilupakan Ustazah. Oh enggak. Monggo. Monggo Mbak Mary. Iya, ini sinyalnya agak kurang bagus juga. Nggak apa-apa ya, dengar tapi ya. Insya Allah dengar. Jadi gini, kalau misalkan gimana sih Kak, saya seringkali menemukan kayak perbedaan pandangan yang sangat besar kayak gitu antara saya dengan lingkungan, terutama dengan lingkungan pertemanan saya gitu kan. Jadi pandangan kita terhadap sosok beliau yang saat ini posisinya sedang di kasus kemarin itu, iya kayak gitu mau kayak gitu. Jadi bagi mereka itu kayak semacam Allah kayak seperti itu, Allah kayak gini itu loh, cuman kayak gitu loh. Cuman kayak gitu. Lalu saya mencoba memberi pemahaman, tapi penerimaan mereka sebagian besar sama sih. Apa ya, kayak menyepelekan aja sih, cuman kayak gitu kok dibesar-besarkan. Itu loh, itu malah kamu kalau kayak gitu kesannya kamu ini kayak malah kayak jadi hati-hati loh ya, kamu ini udah dicekokin siapa kok jadi mikirnya sampai sejauh itu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi saya tuh karena saya memang kurang ilmu di sini, mau memberikan penjelasan pun dikiranya kayak gitu loh. Jadi mohon saran Ustazah, gimana sih kalau supaya mengikuti style teman-teman saya untuk bisa masuk di pemahamannya mereka kayak gitu, untuk memberikan penjelasan biar bisa masuk kayak gitu. Terima kasih Ustazah. Barakallah, Terima kasih juga Mbak Mary. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ini ada chatting. Nah, ini ada dari Bunda Miftah. Tentang boikot produk-produk kafir, bagaimana solusi kita saat beralih ke produk muslim tapi harganya berasa mahal Ustazah? Karena faktor ekonomi saya pribadi belum mampu, mohon pencerahan. Mungkin di sini seperti susu itu ya Ustazah, susu SGS. Betul. Iya, betul. Monggo Ustazah untuk dijawab satu persatu. Oke. Saya alur ya. Nanti kalau memang ada yang belum terjawab bisa menyampaikan ya. Belum terjawab Ustazah gitu ya. Begini, terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Indah ya. Memang benar gitu ya. Ini memang sangat berkaitan dengan pola asuh kita ya. Pola asuh kita yang notabene itu berpengaruh besar kepada greget kita menyikapi tentang penghinaan kepada sosok yang kita hormati ya, oleh kaum muslimin hormati ya, itu Nabiullah SAW. Saya cerita sedikit ya, semoga ini nggak memakan waktu banyak. Jadi saya cerita dulu, masih masa-masanya Salman Rushdie, Ayat-Ayat Setan, mungkin pernah jenengan tahu novel yang dibuat oleh novelis Inggris ya,
Dan ini ideologis banget gitu loh. Maksudnya ideologis, dia itu mengemban nilai-nilai sekuler dan liberal. Pemikirannya itu lebih liberal. Menjelaskan tentang penghinaan Rasulullah SAW dan Aisyah itu sebagai sosok-sosok yang nggak ada akhlak gitu ya. Penggambarannya itu. Jadi pada waktu tahun itu, tahun 90-an, saya masih ingat, kemana-mana tuh saya harus selalu bawa pisau. Jadi ibu saya tanya, kenapa kamu kemana-mana selalu bawa pisau? Karena kebetulan rumah saya itu dekat salah satu hotel besar di Jember ya pada waktu itu, tahun saya. Saya bilang sama ibu saya, Bu, Banu Permai itu kan tempatnya orang asing ini tuh nginep. Salman Rushdie itu lari itu, dia itu bikin sebuah novel penghinaan kepada Rasulullah dan Ummul Mukminin Aisyah gitu ya. Nanti kalau saya ketemu, saya colok matanya. Ibu saya santai aja. Berbeda ketika saat saya gitu ya, dengan mbak saya, itu bengkerengan sama teman saya. Saya pukul teman saya. Nah, secara kan agak kelaki-lakian gitu ya. Begitu, ibu saya itu marahnya luar biasa. Sak duluran, sak koncongan kok yo gitu. Ibu saya itu marah. Perbandingannya itu luar biasa bagi saya sekarang. Itu pendidikan yang diberikan orang tua gitu ya, terkait dengan, walaupun ibu saya nggak ngomong Rasulullah itu begini dan begini gitu ya, tapi melihat sikap anaknya yang sudah luar biasa penghormatannya kepada Nabi, itu mungkin cukup buat beliau gitu, sehingga kemudian saya dibiarin aja. Bayangin anak kecil Mbak pisau loh, waktu itu saya masih SMA kelas 1-an lah, kalau nggak SMP kelas 3 ya, Mbak pisau kemana-mana. Jadi kalau ada turis asing ini, saya lihat, saya pantau, saya punya fotonya, saya lihat ciri-cirinya di koran, brewok gitu ya, rambutnya awut-awutan Salman Rushdie, sampai sekarang saya masih ingat wajahnya. Itu cita-cita saya tertinggi waktu itu, bikin Salman Rushdie itu buta gitu, karena kejahatannya yang luar biasa. Nah, coba kalau kemudian kita kaitkan dengan kondisi sekarang, kita orang tua gitu ya. Seperti apa sih kita selama ini mentransfer gitu ya, mentransfer keimanan yang sudah kita yakini sebagai orang tua, bahwasanya kita itu beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada Rasulullah SAW sebagai utusan yang membawa syariat, yang syariat ini akan memerdekakan kita dari kejahatan-kejahatan dunia menuju kepada surga Allah. Sudah sejauh mana? Itu kalau pertanyaan, itu bukan hanya pertanyaan yang saya berikan ke jenengan, juga saya gitu. Saya sudah berbusa begitu ya. Saya nggak seperti responnya ketika saya dulu. Saya justru bertanya, ada apa dengan saya gitu. Mana yang kurang? Gitu ya. Sehingga putra-putri kita itu tidak terinspirasi untuk menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Padahal pada saat ini media itu sudah luar biasa. Zaman saya dulu, orang tua saya kebetulan langganan koran Jawa Pos ya. Jadi wajahnya tuh bagaimana kalau yang enggak gitu loh. Kalau sekarang kan berita itu udah biasa didapat. Tapi kenapa rasa itu hampir hilang di tengah-tengah generasi? Berarti kita bertanya kepada kita. Terus terkait dengan masalah lingkungan gitu ya. Itulah faktor eksternal yang juga berpengaruh gitu ya. Bagaimana paparan liberalisasi, pemikiran liberal, itu sudah menancap dalam benak kaum muslimin. Nah, itu kebebasan, ya silahkanlah mereka berpendapat seperti, pokoknya kita kaum muslimin enggak, gitu ya. Satu. Yang kedua, betapa kuatnya nilai-nilai sekuler memisahkan agama dari kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita kaum muslimin. Kita tidak pernah mengkaitkan urusan kehidupan kita itu dengan keimanan kita. Islam itu hanya ketika kita sholat. Islam itu hanya ada ketika kita jujur. Islam hanya ada ketika kita amanah. Tapi konsep-konsep Islam bagaimana berekonomi, bagaimana dalam pendidikan, bagaimana dalam membesarkan putra-putri kita, itu enggak ada. Banyaklah kita mengkonsumsi pemikiran-pemikiran psikolog-psikolog barat yang syarat dengan nilai sekuler dan liberal, kita jadikan konsumsi itu. Mana pernah kemudian kita mendalami bagaimana konsep pendidikan anak, sebagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak pada saat itu. Kemudian
Bagaimana kemudian kita menyikapi kondisi eksternal yang seperti itu, yang justru apatis seperti yang disampaikan sama Mbak Mary gitu. Justru apatis, bahkan mungkin menyudutkan kita. Kalau dalam pandangan saya, ada step memang sampai kita itu menyampaikan gitu ya tentang persoalan ini. Kalau saya, versi saya dengan teman-teman saya yang mungkin bisa jadi sebagian, itu seperti sebagian teman-temannya Mbak Mary, itu saya juga punya lingkungan yang seperti itu. Step saya kalau menyampaikan itu curhat. Kalau saya sih. Jadi kesel aku gitu ya, Rasulullah SAW diginikan loh gitu. Teman-teman udah ya ustadzah gitu ya, sama melet-melet gitu ya emotikonnya gitu. Ya saya biarin aja. Biasa ustadzah mulai wis gitu ya. Komentar-komentar teman saya di grup itu yang perempuan-perempuan ya, teman SMA, terus teman kuliah dulu, itu juga begitu gitu. Tapi saya EGP karena target saya menyampaikan sikap saya. Dan sikap saya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nantinya. Terlepas kalian mau klik tidak dengan saya, itu urusan kalian. Kalau klik saya tindak lanjuti secara personal. Kalau enggak klik saya juga enggak akan rame di grup. Karena saya memang mau memberikan pencerahan ya, bukan racun ya, bukan toksik. Nah, saya mau memberikan pencerahan tuh. Terserah gitu loh. Jadi ini memang sangat bergantung kepada kita gitu. Jadi kepada Mbak Mary, pede aja gitu loh. Karena apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Bukankah apa yang jenengan sampaikan itu ada dalam Al-Quran, sikap itu gitu. Dicontohkan oleh sahabiah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya sikaplah dengan pendapat itu. Terlepas beliau mau menerima atau tidak, sikap kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ditawari oleh malaikat Jibril untuk mencabut gunung Uhud dan melemparkan kepada orang Bani Thaif yang saat itu menghina beliau. Karena dia belum feel gitu. Ya kita juga begitu, ambil aja. Rasulullah SAW aja bisa bersikap begitu, kenapa kita enggak gitu? Yang menyampaikan kebenaran itu berasal dari beliau. Lalu bagaimana? Apakah kemudian ada sesuatu hal yang keliru ketika kita melakukan boikot terhadap produk-produk kafir gitu ya? Produk-produk kafir, memboikot produk-produk kafir itu bukan solusi hakiki gitu ya. Karena persoalannya itu bukan pada produknya. Persoalannya itu pada kaum muslimin yang meremehkan gitu ya sosok yang harusnya kita muliakan dan kita hormati ini. Berarti kan persoalannya kaum muslimin itu sudah tidak lagi menjadikan pengakuan keimanannya itu sesuai dengan perbuatannya sehari-hari. Melafazkan beriman itu bisa jadi sekedar mereka itu mendapatkan label muslim. Label sebagai orang Islam. Nah, begitu. Apalagi kemudian penggambaran tentang akidah ini belum pernah sedetil bagaimana Rasulullah SAW mentransfer itu kepada para sahabat. Coba kita ingat, waktu masih SD, SMP, SMA, bahkan mungkin yang sempat di bangku kuliahnya mendapatkan pelajaran agama Islam. Apa yang kita dapatkan? Gitu ya? Akidah akhlak dan fikih toharoh serta sholat. Itu aja. Iya kan? Gitu ya. Itu pun juga, Masya Allah gitu, seingat saya gitu ya. Karena saya mendapatkan penjelasan tentang akidah Islam dengan detail dan plus ya, konsekuensinya terhadap keimanan. Ya saya ngaji ini gitu. Hampir 25-an tahun yang lalu saya dapatnya gitu loh. Oh begini ya gitu. Padahal posisi saya waktu itu sudah dewasa banget gitu loh. Sudah umur 20-an lebih baru dapat itu. Padahal seharusnya itu kan dapatnya procot gitu ya. Secara orang tua saya muslim gitu. Tapi saya dapatnya sampai tergambar itu begitu. Jadi itulah yang hakiki gitu. Berarti yang harus kita lakukan, boikotnya itu adalah pemikiran sekuler dan liberal, pemikiran bebas yang selama ini ditancapkan kepada kita kaum muslimin karena sumber persoalannya di situ gitu. Jadi kalau kemudian saya nggak boikot produk ustadzah, saya beli, ya nggak dosa gitu.
Kenapa? Karena itu benda-benda ya, asyai gitu ya. Kalau asyai ya, kalau kaidah usulnya asyai, benda-benda itu ibahah. Asal hukumnya itu mubah, boleh selama di situ tidak mengandung keharuman. Selama di situ tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan. Babi misalkan, ya nggak boleh dikonsumsi karena ada dalil yang mengharamkan. Darah misalkan, sembelihan yang tidak menggunakan asma Allah, bangkai, itu nggak bisa kita konsumsi karena memang ada dalil yang mengharamkan. Nah, begitu. Oke, saya kembalikan lagi. Mungkin kalau yang dimaksud dari pertanyaan terakhir itu untuk pemboikotan tuh mungkin ya kalau yang saya pahami yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim saat ini adalah pemboikotan. Artinya ketika produk-produk dari negara Perancis itu tidak kita beli, jadi dari perusahaan-perusahaan besarnya akan melakukan penekanan kepada presidennya. Kalau yang pernah saya baca seperti itu. Mungkin yang bisa kita lakukan sebagai muslim saat ini seperti itu, Ustazah. Itu tanggapannya bagaimana, Ustazah? Kalau saya memahaminya, kembali lagi kepada pemahaman yang tadi saya sampaikan gitu ya. Bahwasanya boikot produk itu nggak hakiki. Coba kalau kita ingat pada masa 212, sari roti. Masih ingat kan? Iya, iya. Bagaimana sekarang sari roti? Bisakah itu para Taipan tertekan? Saya kembalikan lagi. Ini konteks banget loh, faktanya deket banget sama Indonesia gitu loh. Kan kita selalu begitu. Pada saat Israel membombardir Palestina, boikot produk Israel. Apakah itu bisa menekan Israel? Itu pertanyaan saya gitu loh. Pasti jangan jawab enggak gitu. Berarti sebenarnya ini enggak konteks gitu ya persoalannya. It's okay kalau secara pribadi jenengan melakukan itu dan diniatkan untuk menjunjung tinggi, it's okay, itu amal pribadi jenengan gitu. Tapi kalau sampai ini menjadi solusi yang hakiki, enggak bisa karena persoalannya bukan itu. Coba kalau kemudian kita baca Kafah ya, yang Jumat kemarin. Yang dilakukan oleh Perancis itu bukan sekarang gitu. Bahkan sejak dulu ketika kekhilafan Utsmani itu ada. Karena apa? Mereka mau menghancurkan Islam itu di benak kaum muslimin dengan mendiskreditkan Rasulullah SAW, sosok yang disucikan dalam artian dimuliakan dan dihormati oleh kaum muslimin sebagai simbol kaum muslimin. Mau dihilangkan dari benak kita, diganti dengan tokoh-tokoh mereka, dengan nilai-nilai mereka. Nah, kalau kita sakofahnya, nilai-nilainya kita ambil, tapi kita no produknya, akankah negara ini hancur, lebur, atau mereka tertekan? Saya pastikan 100% nggak akan. Karena ini udah pengalaman yang sekian tahun gitu ya. Dan saya melihat itu secara nyata, bagaimana sebagian besar pada saat itu gitu ya, yang terkait dengan Israel gitu ya, itu luar biasa boikot yang dilakukan oleh teman-teman sebagian kaum muslimin. Nggak ngaruh. Kalau bahasa Jember, nggak ngepek gitu ya. Iya, nggak ngepek. Tapi kalau jenengan sebagai pribadi melakukan itu, innama a'malu binniyah, itu amal pribadi jenengan. Wallahu alam bisawab, hanya Allah kemudian yang bisa membalas niat baik jenengan itu gitu. Tetapi kalau kemudian saya berbicara tentang solusi yang hakiki, justru yang hakikat itu kita melakukan perlawanan untuk tidak mengambil nilai-nilai liberal dan nilai-nilai sekuler yang ditanamkan oleh kapitalis. Nah, baik itu kapitalis Eropa yang diwakili oleh Prancis dan kapitalis Amerika, bahkan kapitalis asing kalau sekarang. Nah, begitu. Kan mereka yang membawa liberalisme dan sekulerisme dalam kehidupan kaum muslimin. Justru persoalannya di situ, sehingga terjadilah seperti teman-temannya Mbak Mary. Sehingga terjadilah seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Indah. Bayi kita udah ngasih kepada anak-anak kita, tapi lingkungannya justru membuat mereka itu kacrot gitu ya. Oh iya bunda, tapi aku kalau di teman-teman gitu ya. Saya sering sekali mendengar curhat para ibu itu. Anak saya dibully Ustazah gitu karena saya mengajarkan dia begini. Kamu ya anaknya siapa? Kamu ikut kajian apa ibunya? Sampai tetangganya itu dedes begitu ke anak. Bayangin,
Apa nggak takut kalau ada orang tua yang nanyain begitu ke mereka? Kamu sekarang kok pakai kerudung-kerudung gitu ya? Kan seperti itu gitu. Iya. Ya, insya Allah itu. Iya. Mungkin itu jawaban dari Ustazah Nadifa. Gimana Bunda Indah, Bunda Mary, sama Bunda Miftah tadi? Apa cukup puas dengan jawaban dari Ustazah Nadifa? Cukup bisa dimengerti? Alhamdulillah, terima kasih. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, semoga jadi pencerahan ya. Semangat Mbak Mary, Mbak Indah, Bunda Miftah. Ya, mungkin kesimpulannya ya Ustazah. Tapi sebelum kesimpulan, saya mau mengingatkan sahabat Solihah, sebentar lagi ada sesi foto, jangan lupa segera pakai kerudung dan nyalakan videonya. Jadi mungkin ini ya, kenang-kenangan. Iya, betul. Nah. Kapan lagi kan Ustazah Nadifa? Iya, oh iya. Jadi gitu. Aku tak maca Ayu. Oh gitu. Udah Ayu loh Ustazah. Ya itu Maca manis. Ayu. Manis dari Mbak. Mungkin kesimpulannya adalah pentingnya peran ibu di sini adalah ibu ya, yang mungkin peran utamanya adalah untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, dan pentingnya ilmu agama dalam seluruh aktivitas orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu ya Ustazah kesimpulannya. Iya, Sekali Allah, lagi ilmu itu penting banget ternyata ya Ustazah, Masya Allah. Masya Allah, iya. Bukan cuma ilmu matematika aja. Itu ilmu dunia ya. Ilmu agama tuh ilmu akhirat. Iya, ternyata baru dipelajarinya justru setelah jadi ibu-ibu ini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah ya. Iya, tapi Banyak alhamdulillah. ibu-ibu yang belum diberi kesempatan oleh Allah. Betul. Ya mungkin seperti itu Ustazah. Jazakillah khair atas segala ilmunya sore ini, atas segala kesempatannya sore ini. Mungkin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, murni dari saya pribadi, karena kebenaran itu adalah dari Allah datangnya. Sebelum kita doa akhir majelis, mungkin kita sesi foto dulu. Ayo sahabat boleh foto ya? Iya, sahabat Solihah semua, ayo dinyalakan ini, dinyalakan. Masya Allah, sudah cantik-cantik loh. Saya pikir kan tadi dasteran gitu loh Ustazah. Ternyata Masya Allah. Ayo operator bisa dimulai. Pak, nggak baik. Masya Allah. Harus maca cantik. Oh gitu. Saya jadi tersanjung. Monggo operator difoto. Senyum dong, jangan tegang-tegang. Mungkin sudah ya? Ada mukanya, Bu. Oke, sudah selesai gitu aja ya. Nggak terasa ya? Bener, sama. Cara saya suka yang terasa makan harus banyak biar terasa. Iya. Masya Allah. Baiklah, kita doa akhir majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita insya Allah akan bertemu 2 minggu lagi. Amin. Bismillah. Akan ada info lebih lanjut di grup. Barakallah. Begitu Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Saya mohon maaf jika ada salah buat teman-teman semua, sahabat Solihahku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sholat maghrib ya. Insya Allah. Mbak Disti. Senang banget ketemunya.